Welcome back to my channel, Mari Boy. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, Oke, di kali ini kita akan ngobrol dengan siapa? Ayu. Ayu. Oke, di kali ini udah makan lu? Udah dong, jam berapa nih belum makan? Makan pakai apa? Angin lah. Soalnya. Jadi kegiatan sehari apa nih? Mau yang dari mana? Ya sehari-hari aja. Oh, sehari. Ya. Dari pagi bangun tidur. Kerja misalnya kerja. Oh, nah, kerja. Kerjanya apa nih? Kerjanya itu sekarang. Ya. Sekarang apa nanti? Sekarang lah. Sekarang. Hah, nanti apanya? Ya nanti mana tahu ada kerjaan lain kan bisa. Aneh gak ada apa? Aneh ya, ini paling aneh. Sekarang itu kerjanya itu ya di bagian alat musik. Alat musik. Alat musik contoh misalkan alat untuk ngeband, sound system, piano. Maaf, kita nggak endorse. Oh iya. Kita nggak endorse. Tadi nanya. Oh ya nanya ya. Dijawab. Oh ya kita kan nggak Oh, endorse. iya. Nggak. Enggak. Kecuali kita endorse. Oh iya. Oke? Tadi nanya kerjanya apa kan? Oh iya. Belum dijawab. Oh iya. Siap. Jadi Aji pernah dengar dulu. Ya. Nah, dengar. Dulu sebetulnya namanya bukan Cinta Rahayu kan? Kan. Jadi siapa tuh pertama awal namanya waktu kecil tuh? Dulu waktu kecil tuh namanya tuh Ayu Andira. Cuman karena keberatan namanya. Kok keberatan? Gara-gara apa nih? Banyak beban keluarga. Bukan. Jadi? Berat badan. Oh iya. Enggak, dulu mungkin karena namanya tuh terlalu berat di badanku jadi diganti. Tapi nama Ayunya itu tetap ada. Oh, tetap ada. Itu dikarenakan apa tuh? Nggak tahu lah ya. Mungkin karena orang Jawa dulu istilahnya ngikut nenek moyang atau leluhur. Katanya kalau namanya berat sakitan. Tapi kalau diganti ya alhamdulillah ya sehat sampai sekarang. Kalau berat ya inilah Kak, harusnya dikurangi Pak, bebannya. Kak. Oh iya. Oh. Ya. Oh iya. Oh, iya, Kak. Iya. Iya deh. Dimarahi aku dibeli Iya Kak. deh. Aku Iya. enggak Kakak dimarahi. Ya Ai. Jadi kalau misalnya berat tuh namanya, itu bebannya itu harus dikurangi. Masalahnya susah ngurangi bebannya. Kayak mana coba? Beban keluarga mau. Bukan beban keluarga. Jadi? Berat badan ya tengok lah. Oh, iya. Tuh, susah tapi berusaha sih. Kayak dengar itu. Nama kalian yang bagus-bagus, jangan sosok yang berat-berat. Nanti nggak sanggup. Macam aku juga pernah kena, ya betul. Iya. Kena. Waktu kecil dulu si nama Haji Muhammad. Sering step gitu. Step capek. Step berapa? 1, 2, 3. Enggak step Oh, maksudnya step. gini loh Penyakit gitu. penyakit. Iya. Jadi kan udah berobat sana kemari nggak sembuh juga. Terakhir dia dimandikan apa ya sama mendiang kakek Haji dimandikan Kembang 7 rupa. enggak Oh. kerak ini ya tuh kerak nasi yang baru masak yang keraknya itu dimandikan ya. Setelah itu sih siap mandi ya udah alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Namanya nggak pernah ganti. Namanya nggak pernah ganti. Ya, tetap Haji Muhammad. Tetap Haji Muhammad. Tapi Ya. satu, Nah. jangan cari nama-nama yang panjang. Di UN susah. Nggak panjang kok. Ya Kan Haji Muhammad. Iya, ini kan Kan pas. pesannya. Oh ya Kalau udah. Pesan-pesannya kalau nyari nama tuh jangan panjang. Oke siap salah siap. Pas waktu kecil itu ini ya. Terus katanya pernah terjadi hal-hal mistis. Wis. Ini bagian seru, hal-hal sumpah mistis nih aku, ya. sumpah ini bagian. Berhubungan hal-hal mistis nih, aduh Iya. agak gimana gitu ya, menantang kali ya.
Apa itu? Berhubungan mistis. Iya. Kalau dari kecil sih kayaknya sih belum. Belum. Cuman semenjak waktu pertama kali tuh waktu pesantren kilat, ada pesantren kilat di sekolah. Iya. Waktu SMA lah itu. Itu memang sekolahnya memang serem dan istilahnya lokasinya pun juga tempat-tempatnya kebanyakan lembab. Ya lembab enak lah, tidur dingin. Iya, kalau di kamar mandi enak tidur dingin ya. Iya. Contoh. Kok di kamar mandi dia suka tidur. Gak ada, mana lagi kamar mandi tidur. Berarti dia suka yang lembab-lembab di kamar mandi tidur. Gak ada nih. Jangan percaya guys, jangan percaya. Bohong itu semua. Terus lanjut. Itu mulai dari situ kayak ngerasa ada yang ngikutin. Ngikuti apa? Iya kayak Ngikuti fans lah ya. iya fans Ya. tapi Fans dalam berat. dunia gaib. Hah? Dunia gaib Ngeri ya. ya Gaib bukan ya? cantik. Gaib boy, gaib abis itu cantik. Apa maksudnya gaib abis itu cantik? Iya kan fansnya dari dalam dunia gaib, berarti yang difanskan itu kan cantik ya, aku kan cantik. Siap artis makhluk gaib. Siap. Terus? Tuh jadi mulai dari situ aku tuh mulai ngerasa bahwa Iya, dia ngerasa ada perasaan juga sama buaya enggak laki-laki aja, betina pun ada buaya betina. Jarang orang bilang betina. Buaya betina. Enggak pernah, enggak ada. Mana ada? Enggak pernah. Kebanyakan ngomongnya buaya. Selalu salah di mata cewek, sumpah. Emang selalu salah sih. Ya udah, lanjut. Jadi mulai dari situ aku tuh mulai ngerasain bahwasanya kayak ada yang aneh, kayak perasaan ada yang ngikutin. Terus gak lama dari kejadian itu aku mulai kelihatan. Cuman kelihatannya dia Kenapa nih? Orang mandi tolong. Gak mungkin di sekolah ada orang mandi kan, Ya, mau malam-malam. tahu ada orang mandi kepanasan dia mandi. Iya juga sih. Goblok. Jadi mulai dari situ aku tuh bisa sedikit niat melihat masa depan ya. Yes, yang di sini nih. Tapi entah kapan. Sabarlah. Cewek gitu nggak pernah sabaran. Apa yang nggak gondol lagi kayak gitu? Perempuan tuh butuh kepastian ya enggak? Nggak, tergantung lakinya sanggup apa enggak. Sekarang yang penting pembuktian ya enggak? Udah enggak. Sekarang Kita bahas ini kemana? Kemana? Enggak jelas. Yang betul yang tadi lanjut. Yaudah. Jadi mulai apa tuh? Mulai malam itu. Malam itu yang lihat. Malam itu aku bisa ngerasain, aku bisa ngeliat, aku bisa tahu kehadiran dia tuh di mana aja, di tempatnya itu di mana. Iya, kehadirannya. Ini Oh ya mistis ya, bukan ini emang ya. Anda mistis? Enggak. Udah. Guys, cemana nih guys, aduh cerita. Jadi lanjut. Mulai dari situ aku mulai nampak semuanya, mulai ngerasain bahwasanya dia benar-benar ada. Tapi pesan satu buat kalian, bagi kalian yang ngerasa pernah ngeliat dia ada, jangan pernah kalian sebut namanya, jangan pernah kalian tunjuk dia, dan jangan pernah kalian ngomong sesuatu yang buat hal-hal dia suka. Denger guys, kok nampak diem aja sampai rumah baru ngomong. Jangan macam sebelah, ada nampak udah orang lewat gini rap jalan. Mama awak pun tahu padahal ya kan, jalan rap depan rumah gini ya kan, depan rumah awak rap. Itu kok ada yang lewat katanya. Sambet dia ada game gini ya. Sengaja. Bukan sengaja. Enggak sengaja kesebut Dah. Nempel. Keceplosan. Nempelnya enggak, bukannya apa ya kan. Dia siap itu ya kan, diem aja gini, mendelik gini. Awak tekeke. Bohong deh, sumpah. Sibuk main handphone, sibuk. Sumpah aku, demi Allah, dia pikirannya kosong, matanya mendelik gini. Gitu sumpah. Apa aku rekam ya kan? Tapi udah siap, bentar aja nggak lama-lama. Iya itu wajib rekam. Itu kemarin posisi aku tuh memang benar-benar gimana ya? Semuanya tuh kerasa naik
terus ke kepala, pusing bawaannya muntah. Aku ngerasa bahwasanya ada sesuatu hal yang pengen dia sampaikan ke aku, cuman dalam badanku ini nggak nerima. Jadi batinnya. kalau misalkan kita ada sesuatu hal yang pengen masuk ke badan kita, cuman badan kita nggak nerima, itu efeknya kayak gitu. Itu masih mending. Bahkan efek negatif yang lainnya biasanya itu bisa nggak sadar, ataupun dia bisa jalan-jalan ke dunia lain. Kali guys, ibaratkan kau ini apa ya, mati surya Nggak, cuman dia jalan-jalan aja jalan-jalan kan? spiritual. Oh spiritual, Nah, jalan-jalan spiritual gitu. dalam Jadi gaib guys. badannya tetap di situ, arwahnya jalan-jalan. Jadi dia bisa tahu ngelihat sekitar dia tuh ada apa aja. Ngeri kali boy. Bahkan dia bisa sampai ke beberapa tahun yang lalu. Ngeri kali boy. Merinding aku kampret. Ini apa? Nggak ada masalah itu, aman. Terus waktu kapan mata batin tuh kebuka? Betul-betul memang kebuka mata batin itu? Baru-baru ini aja. Emang asli kebuka? Enak? Ya kayak mana ya? Ada enaknya, ada enggaknya sih. Ada. Kok? Ya enaknya gini, enaknya kita tuh bisa tahu bahwasanya wujud mereka tuh seperti apa. Kita bisa tahu bahwasanya maksud mereka tuh menampakkan dirinya itu ke kita tuh untuk apa. Oke. Yang nggak enaknya, kadang nanti kalau misalkan kita lagi santai, tiba-tiba kita lagi santai nih kan, tiba-tiba dia muncul. Jadi terakhir spontan lah ya kan, ya nggak mungkin lah ya, namanya manusia, pasti nggak mungkin nggak takut ya. Jadi kaget sampai pernah mental loh handphoneku ini sampai mental gara-gara aku kaget tiba-tiba dia muncul. Nggak pakai assalamualaikum lagi. Ada? Hah? Ada kayak gitu? Nggak tahu, kayaknya sih gitu. Ada assalamualaikum weh. Aku nak sama kalian guys. Ada agama makhluk halus bilang assalamualaikum. Ada jin Islam. Di Islam ini setannya ngeri soalnya ada assalamualaikum. Emang pernah nampak? Nggak Ya udah, pernah sih. tak tahu. Jadi dalam keadaan mata batin kebuka tuh enak lah ya kan. Gak enak juga sih, karena gini, jadi semua hal yang kita gak pengen lihat, jadi semua itu nampak gitu. Jadi buat batin kita kayak ngerasa bagi yang gak kuat, dia bisa gila. Kayak aku ya gila ya. Karena aku Tahu aja jawabannya guys. Sumpah tahu aja. Lanjut. Cut. Nggak ada tuh. Lanjut lagi. ya, jadi kalau misalkan kita lagi sama temen atau lagi sama keluarga, tiba-tiba ada ngerasa hal yang nggak enak, itu pas momen-momennya yang nggak pas, itu aku tuh nggak suka. Karena nanti misalkan kalau aku lagi santai, tiba-tiba dia jahil, kadang usil gitu kan, suka mindah-mindahin tangan ataupun sering nyolek-nyolek kayak gini gitu, aku tuh nggak suka kayak gitu. Ya kalau misalkan dia mau ngobrol, dia tinggal ngobrol apa yang mau disampaikan. Misalnya gini, ngobrolnya dalam hati lah gitu ya. Iya, apa yang mau dia sampaikan, apa gitu. Misalkan entah meninggalnya gara-gara apa, kenapa dia bisa meninggal, ataupun kenapa sampai sekarang arwahnya tuh masih gentayangan, itu apa gitu. Cuma itu tadi lah, aku nggak sukanya kadang suka usil. Jangankan mata melotot, istilahnya mata terbuka kayak gini, kadang waktu tidur aja aku sering diganggu gitu. Makanya aku tuh kadang suka ini gimana sih, usil gitu. Jadi ada enaknya ada enggaknya lah. Mentalku runtuh guys gara-gara denger ini, sumpah merinding aku merinding. Tapi nggak merinding nggak, bahwasannya aku takut, nggak pernah aku takut. Aku lebih kayak apa, seru itu ceritanya seru. Aku pengen denger cerita yang lebih seru lagi kayak gini. Seru denger cerita kayak gini, sumpah. Makin ini memacu adrenalin, bukannya makin ini takut, makin memacu adrenalin. Apa? Ya,
suka. Tapi salahnya nggak bisa ya. Masalahnya nggak bisa deh kok ya, kampret. Katanya aja dengar udah kebuka lah mata batin nih semua udah kebuka. Udah macam lah orang-orang indigo di luar sana lah ya kan. Enggak ada yang belum. Belum sampai. Tapi katanya ada makhluk. Mohon maaf Haji. Ada makhluk mistis yang ikuti. Kalau untuk jawab itu ya semua orang pasti ada. Ada. Semua manusia pun pasti ada. Ya. Yang ngikutin pasti ada. Ya. Nah, Ya. ngikutin apa nih? Yang ikuti kila yang misalnya kayaknya aku kayak gini, aku selalu ngikutin ke kemana-mana. Enggak gitu guys, enggak gitu. Maksudnya gini loh. Maksudnya entah dalam hal baik dia memang pengen ikut tapi dalam hal baik itu ada. Ada. Semua orang pasti ada. Enggak. Ajina serius ada. Iya, emang semua ada. orang pasti ada yang ngikutin yang baik, yang jelek, yang istilahnya ya benar-benar untuk ngejaga dia pasti ada. Karena kita hidup itu kan selalu berdampingan. Iya, siap. Dan bukan dengan manusia nyata, di gaib pun ada. Gitu. Gak mau jawab jujur gak mau jawab betul. Bukan nggak mau jawab ya guys, karena gini, ada satu hal. Oh iya, ya jipam. Bukan, ada satu hal di mana bahwasanya dia itu nggak pengen orang banyak tahu. Oke, siap. Bukan karena dia malu nggak pakai baju, enggak. Terus ada nggak dampak negatif dan positif setelah dia mengikuti makhluk mistis ini? Dampak negatifnya sih ada, dampak positifnya pun juga ada. Kalau dampak negatifnya gini, kebanyakan dia sering muncul nampakin anak-anak kecil. Apa maksudnya? Dia sering ngeliatin wujudnya ke anak-anak kecil gitu. Jadi setiap ada yang main ke rumah ini, ya yang nggak biasa lah main ke sini, dia selalu muncul. Sumpah dan aku tahu aku merinding ini pasti ada di sini dah. Terus gitu, jadi dia selalu munculin wujudnya ya parasnya cantik. Oh cantik, wih cantik. Oh enggak, bukan anda. Oh saya tetap cantik dong. Buktinya saya mau. Ngakuin. tapi balik cantikannya suka bawa kesel juga sih. Sama dengan dia juga. Aku suka nyaili dia. Usil sih ini. Terus? Tuh, jadi dia sering nampain wujudnya ke anak-anak kecil. Jadi ada kalanya dia berwujud cantik, ada kalanya dia berwujud serem. Serem itu yang negatifnya ya? Serem itu gini, kalau misalkan ada orang yang mau jahat sama aku, gitu, yang istilahnya mau ngejahilin aku, dia selalu muncul dengan wujud aslinya. Serem juga. Kalau sisi positifnya, dia selalu ngejaga aku dimanapun aku berada. Contoh, kalau misalkan aku lagi di rumah nih sendirian, gitu kan. Nanti kalau aku duduk di luar sendirian, gak ada orang, dia tuh selalu kasih kayak kude gitu. Tiba-tiba nanti angin ataupun aku kayak ada perasaan masuk suruh masuk ke dalam. Terus kalau misalkan ada yang mau jahat-jahat gitu, misalnya dari luar lah itu. Dari luar mau jahat-jahat kan, dia selalu bantu. Terus dia pun juga selalu ngejagain rumah ini. Jadi mau siapa aja pun, ya kita pun juga nggak bisa mendahului Allah ya. Jangan pernah kalian berpatokan bahwasanya dia itu yang selalu ngejaga kita, jangan. Karena semuanya, segala sesuatunya itu cuma Allah yang berkuasa. Dan dia itu cuma perantara untuk mendampingi. Pendamping ya. Nah, mendampingi. Kalian dengar guys, jangan pernah mendahulukan Allah apapun itu, karena Allah yang maha kuasa, yang maha besar, dan yang maha segalanya. Oke.
Ada lagi? Ada. Oh ada. Ada, ini paling ekstrim, pertanyaan paling ekstrim. Sumpah. Nanya mantan ya? Enggak ada, aku enggak ada ke situ, sumpah enggak ada. Kirain mau nanya Aku mantan. nggak pernah nanya masa lalu, enggak pernah. Itu masa lalu dia, enggak pernah tanya. Sekarang ini. Katanya, katanya Ai ini. Ai pernah pas mati lampu ini mati lampu depan sini di belakang jendela ini. Ini sini. Sini ya, jendela sini ya. Katanya pernah nampak sosok yang orang berzikir. Pernah. Itu wanita atau laki-laki? Oh, wanita atau laki-lakinya aku nggak tahu. Itu sih iseng sebenarnya waktu mati lampu, hujan. Jadi aku iseng buka Instagram. Aku coba video-videoin gitu kan. Jadi waktu aku posisi aku duduk di sebelah sana. Oh, Di sebelah sana. Dia di sudut sini ya berarti Dia ya. di sudut sini, sebelah sini. Nah, jadi aku tuh iseng. Cuman kenapa? Oh, kirain ada yang nyamber gitu. Enggak ada. Oh, Terus? ada bilang biar dimarahin. Enggak ada. Jadi aku tuh iseng ngerekam video gitu kan, rupanya aku nggak sengaja waktu pas di arah sini itu ada kayak orang pakai sorban lagi zikir. Serem nggak tuh guys? Serem kali kan? Terus? Jadi cuman 15 detik kalau nggak salah gitu. 15 detik. Aku tuh langsung lari masuk ke kamar. Aku langsung teriak, mama, coba lihat ini, tengok lihat ini ada orang berzikir di depan. Terus pas dilihat ada nggak sosoknya? Nggak ada. Lalu itu gender saya kan? Itu gender posisi flash di handphone ini hidup gitu. Jadi kan kesorot kemari kan nampak. Iya, Jadi nampak. aku ngelihatnya dua arah. Dari handphone sama ngelihat mata biasa gitu. Matanya arah ke sana ya? Iya, matanya arah ke sini. Yang nggak ada apa-apa. Tapi di handphone nampak jelas. Cuma sayangnya videonya sekarang udah nggak ada, handphonenya udah hilang. Kok bisa? Kena jambret kemarin. Jambret ya? Sedih ya boy, kena jambret. Itulah cewek asal aja naruhnya. Nah, mana gak mau jambret? Namanya juga cewek, gitulah. Banyak guys pertanyaannya. Jadi atas kejadian semua ini, hal apa yang pernah Ayu alami? Hal serem apa yang paling serem kali yang Ayu alami saat itu? Yang paling serem menurut Ki, yang paling serem kali. Yang paling serem gimana ya? Oh, pernah. Wah. Waktu aku lagi teleponan nih malam-malam di depan teras inilah di depan rumah. Jadi posisi aku lagi teleponan, aku lihat ke arah atas di sana. Di depan itu kan banyak pohon-pohon. Iya, pohon-pohon. Jadi waktu aku nelfon, aku tiba-tiba ngeliat kayak ada bayangan besar. Terus makin lama aku lihat makin ke atas makin besar. Makin lama makin besar lagi. Itulah hal yang paling membuat aku sebenarnya shock sampai nggak berani keluar. Bahkan kamar mandi sendiri aja di rumah nggak berani. Itu Ayu mau tahu apa? Apa? Aku udah tahu. Oke, ini pertanyaan terakhir. Siap. Lebih suka dibenci orang apa dipuji orang? Dibenci orang. Sama jawabannya, aku juga gitu. Kenapa? Kalau dibenci orang, kalau kita dibenci orang, otomatis berarti ada hal yang yang di dalam diri kita itu dia nggak suka. Kelebihan yang di dalam yang kita punya itu dia nggak suka. Kalau bisa harus kita tuh jangan. Gitu. Jadi misalkan segala sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan di mata orang lain benar, tapi di mata dia salah, dia kan benci ke kita. Siap. Jadi kalau misalkan ditanya lebih suka dibenci orang ataupun dipuji orang, aku memilih lebih suka dibenci orang, karena dari dia benci ke kita bisa
mensupport diri kita untuk menunjukkan bahwasannya kita tuh jadi lebih baik, untuk motivasi hidup kita tuh bisa jadi lebih sukses. Dan semakin dia benci, semakin dia terpuruk, semakin dia terperosok, semakin dia bahwasanya kenapa dia bisa, aku tuh nggak bisa gitu. Dah, kalian dengar itu guys. Bukan kalian dibenci dan dipuji. Puji kan, kalau dipuji kan cuma sekali aja, sebentar ya, tetap nyari dipuji. Ya udah besoknya udah hilang. Kecuali kalau dibenci, kita setiap kali dibenci, makin kita dibenci sama orang, kita bakal nunjukin hal yang paling wah di mata dia. Melainkan dia nggak bakalan bisa melampaui kita. Itulah yang aku suka sekarang. Lebih baik dibenci. Ya dibenci ya udah, los. Kalau misalnya orang ngomong-ngomong entah apa gini-gini, udah diam aja, kalian tenang aja. Diam-diam kalian bisa beli kereta. Diam-diam kalian bisa dapat kerjaan bagus. Itu dia. Dia pernah nyerah. Apapun itu dia pernah nyerah. Dan dibenci orang itu juga nambah pahala loh. Semakin orang benci sama kita, semakin orang tuh nggak suka sama kita, semakin pahala kita tuh semakin banyak dan dosa-dosa kita itu dihapuskan. Amin. Nah, jadi kalau misalkan kalian milih, aduh lebih enak dipuji lah daripada dibenci, kalian salah. Karena kebanyakan orang suka dengan pujian. Itu menandakan bahwasanya dia itu ada di tingkat teratas. Semakin dipuji semakin tinggi, semakin dipuji semakin tinggi. Karena pada dasarnya hidup kita itu kan kayak roda ya, berputar terus. Nggak selamanya kita berada di atas, nggak selamanya kita dipuji terus. Betul. Ada kalanya dan ada masanya kita tuh akan jatuh dan dihujat orang, dibenci orang ada. Cuman kalau misalkan ada nih yang puji kalian tuh terlalu berlebihan gitu, ya udah kalian biasa aja. Tanggapannya biasa aja. Jangan kalian merasa udah dipuji. Kalian tuh hebat. Nggak mesti nggak seharusnya kayak gitu. Ya udah. Ya tetap merendah aja, tetap seperti biasa, air mengalir. Nah, air mengalir itu santai. Kalau dipuji, oh ya udah. Ya bosannya bisa. Bosan saya bisa kayak seperti ini. Ya kalau misalnya kita dimarahi gini-gini, kita dimarahi lah sama manajer kita ataupun orang terdekat kita, ya udah dengeri aja apa kesalahan kita. Jangan kita gedumel. Misalnya gedumel itu ya kita ini marah juga loh. Kenapa saya dimarahi? Ya coba pelajari apa kesalahan kalian lakuin ulang, balik lagi. Dan pernah menyerah. Apapun itu jangan pernah menyerah. Lampaui batasanmu. Oke, sekian dari pengalaman oleh Ayu. Jangan lupa share video ini, like, komen, dan subscribe channel Mariboy. Tetap menyerah dan berputus asa. Tetap menyerah ya Pak ya? Iya. Okay. Dan menjadi beban keluarga. Oh gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.